Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas format multimedia. Jadi materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini pembahasan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar dan indikatornya sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Yang pertama yaitu menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Dan yang kedua membuat kode HTML untuk menampilkan tampilan format multimedia pada halaman web. Sedangkan indikatornya yaitu menjelaskan tag embed, kemudian menjelaskan tag objek, dan yang kemudian menerapkan format tampilan multimedia dalam halaman web. Jadi elemen objek kemudian tag embed itu adalah bagian dari HTML plugins. Yang pertama kita akan membahas mengenai elemen objek. Nah, elemen objek ini digunakan untuk menyisipkan objek pada browser. Jadi objek-objek apa saja yang dapat ingin kita tampilkan, yaitu Java Applets, kemudian PDF Reader atau Flash Player, atau juga bisa dokumen HTML. Cara penggunaan tag objek ini kita dapat mengetik objek kemudian menggunakan style width, height, panjang dan lebarnya, kemudian nama filenya, data sama dengan tanda kutip nama file, dan jangan lupa dengan tag penutup objek. Inilah salah satu contoh yang sudah saya praktekkan dalam penggunaan tag objek. Nah, ini adalah contoh untuk menampilkan file berupa PDF. Objek, kemudian kita atur width-nya, lebar dan tingginya, kemudian nama file, data sama dengan nama file, kemudian penutup objek. Nah, ini untuk menampilkan file yang berekstensi HTML. Kemudian dalam penggunaan tag embed. Jadi tag embed ini memiliki fungsi yang sama dengan tag objek. Digunakan untuk menyisipkan objek pada browser. Jadi file-file yang dapat ditampilkan pada tag embed ini yaitu Java Applets, PDF Reader, Flash Player, kemudian file yang berekstensi HTML. Cara penggunaannya sama seperti tag objek. Tag embed, kemudian kita atur width dan tingginya, height, kemudian source src sama dengan nama filenya, kemudian tag penutup embed. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya praktekkan dalam penggunaan tag embed. Ini saya menampilkan video animasi. Ini dalam penggunaan untuk menampilkan PDF Reader. Ini untuk menampilkan dokumen HTML. Seperti di layar dapat kita lihat ya, dalam penggunaan tag embed menampilkan dokumen berekstensi HTML. Nah, kemudian kita ingin menampilkan
video secara online, dan tentunya kita harus mengkoneksikan ke jaringan internet agar videonya dapat ditampilkan pada halaman web kita. Nah, jika Anda memiliki video yang ingin ditampilkan di website, maka sebaiknya video tersebut diunggah terlebih dahulu di halaman web ataupun YouTube. File video yang telah diunggah akan mendapatkan skrip atau kode dari YouTube, dan selanjutnya skrip tersebut akan kita gunakan untuk menampilkan videonya pada halaman web yang kita buat. Nah, contohnya pada YouTube. Pada YouTube kita dapat melihat linknya atau URL-nya di bagian embed. Seperti yang kita lihat di layar ya. Kemudian setelah kita mengklik embed, itu akan ditampilkan linknya yang tag iframe ini. Kemudian ada with height-nya, kemudian ada link YouTube-nya. Kita kopikan, kemudian kita pastikan di text editor yang sudah kita buat. Nah, ini adalah penggunaan dari tag iframe. Skrip ini dapat diperoleh pada bagian share halaman YouTube. Seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada halaman YouTube kita dapat melihat menu embed. Kemudian di situ ada tag iframe, itu bisa kita gunakan pada halaman web kita. Jadi kita tinggal mengcopy kemudian paste. Nah, untuk penggunaan dari tag object, kita dapat menggunakan URL video pada address bar YouTube. Nah, di sini ada https kemudian /www.youtube. Nah, ini link ini kita kopikan ke source atau src pada objek. Ini dia. Seperti yang saya tunjukkan pada layar ya. Begitu juga dengan penggunaan dari tag embed. Nah, jadi tag embed dan objek ini bisa kita tampilkan secara online juga dan memerlukan jaringan internet. Nah, ada beberapa tips untuk dalam menampilkan video atau audio yang ingin kita tampilkan pada halaman web kita. Yang pertama adalah video audio yang akan diunggah sebaiknya dikompres atau ukuran filenya itu diperkecil terlebih dahulu agar video atau audio yang ingin kita tampilkan pada web kita itu ringan. Jadi ketika kita merefresh atau meloading itu akan cepat ditampilkan gitu. Dan kemudian bandwidth yang digunakan pun kecil. Nah, ada banyak ya software yang dapat kita gunakan untuk mengkompres video atau audio. Salah satunya yaitu Free Video Compressor. Nah, ini adalah salah satu aplikasi desktop yang dapat kita gunakan untuk mengkompres atau memperkecil file dari video atau audio. Atau Anda dapat juga menggunakannya atau mengkompresnya secara online. Itu di Google banyak ya disediakan untuk mengkompres video atau audio. Jadi kita tinggal mengupload video atau audionya, kemudian si websitenya akan mengkompres atau memperkecil kapasitas dari video tersebut. Kemudian kita download. Nah, file yang sudah kita kompres tersebut itulah yang kita tampilkan nanti di web kita. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sudah saya gunakan, penggunaan dari Free Video Compressor. Nah, di sini dapat Anda lihat button open. Anda dapat mengkliknya.
button open tersebut, kemudian cari file yang ingin kita kompres, file video atau audionya. Kemudian langsung saja kita kompres tanpa men-settingnya, karena sudah tersetting secara default. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa melalui chat group di e-learning atau bisa melalui grup platform WA. Dan nantinya saya akan memberikan tugas. Jadi tugas-tugas yang saya berikan dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan dan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.